Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul. Namun dia melihat tidak ada orang penampilannya yang mencolok atau beda sendiri, sehingga dia perlu untuk bertanya. Inilah menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbusana dan berpenampilan sebagaimana para sahabat, tidak beda sendiri, tidak mencolok perhatian, walaupun beliau seorang yang paling mulia di antara mereka. Nabi meminta rezeki sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta rezeki kepada Allah bagi keluarganya, sekedar makanan yang pas, memenuhi kebutuhan pokok, bukan harta yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya." Hadis riwayat Muslim. Beliau juga menegaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang di hari ia bangun dari tidurnya, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikuasakan kepadanya." Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian kita memiliki persediaan makanan, bahkan tidak hanya untuk hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan. Belum lagi harta dalam bentuk lain bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan tersier. Namun ternyata tidak demikian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru rezeki beliau sebatas kebutuhan pokok saja. Nabi tidak pernah mendapati banyak makanan dalam kesehariannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya tidak mendapati makanan yang berlimpah dalam kesehariannya, namun hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhinya kebutuhan pokok. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sebelumnya, dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti, atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Biasanya, sekali dalam 2 atau 3 hari beliau dan keluarga baru merasakan kenyang. Itu pun sekedar makan roti gandum, makanan yang sangat sederhana. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam atau semacam kuah dalam 3 hari sampai ia bertemu dengan Allah atau wafat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian kita setiap hari merasakan kenyang, bahkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali dalam 1 hari, karena melimpahnya makanan yang kita dapati. Namun sangat sederhananya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai hanya merasakan kenyang hanya sekali dalam 2 hari atau 3 hari. Terkadang keluarga Nabi tidak mendapati makanan
Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat 2 tali ikatan. Sabit al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik. Beliau berkata, 2 sandal tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Sederhananya tempat tidur Rasulullah. Tempat tidur yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut atau dedaunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kulit yang diisi dengan sabut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terkadang beliau juga tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan, sehingga berbekas di kulit beliau jika tidur di atasnya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab datang ketika beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Sontak Umar pun berkata, "Wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini." Maka beliau pun bersabda, "Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana lalu meninggalkannya." Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, sehingga jika istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, tidur di sana, maka sebagian tubuhnya menghalangi Nabi yang sedang sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Aku tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat, dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya. Lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Suatu malam, aku kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tidur. Kemudian aku mencarinya, lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam ketika beliau sedang di tempat sujud." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah tidak meninggalkan warisan berupa harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing, atau unta, dan tidak memberikan wasiat harta kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, "Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah banyak." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Fatimah dan Al-Abbas datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi. Kemudian keduanya menanyakan mengenai jatah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebidang tanah di Fadak dan juga di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mewariskan harta. Apa yang aku tinggalkan itu untuk sedekah. Namun keluarga Muhammad makan dari harta ini ketika Nabi masih hidup." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Demikianlah sekelumit kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana. Karena akhirat adalah tujuan beliau, bukan dunia, maka beliau tidak ada keinginan untuk memperbanyak dunia dan bermewah-mewahan di dalamnya. Sebagaimana hadis Umar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana lalu meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, dan Ibnu Majah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.